Awal cerita dimulai pada pasewakan di Karangkadempel. Semar beserta ponokawan lainnya menyambut kedatangan Raden Gatotkaca yang merupakan utusan dari Pandawa di Ngamarta. Gatotkaca menyampaikan pesan dari Pandawa kepada Semar, yaitu berupa pertanyaan dari Pandawa, mengapa beberapa waktu tidak sowan di Ngamarta, dan juga pesan Pandawa lainnya untuk memboyong Semar ke Ngamarta. Belum sempat dijawab oleh Semar, datang juga Anoman menghadap Semar. Anoman sendiri adalah selaku utusan dari Prabu Romowijoyo yang datang jauh-jauh dari tanah Poncowati di India. Juga menyampaikan pesan dari Prabu Romo kepada Semar, yaitu memboyong kembali Semar ke Poncowati. Karena setelah ditinggal Semar, hidup Prabu Romo dan rakyat Poncowati terasa hampa dan kurang lengkap. Bahkan sang Prabu Romo seakan tidak ada tujuan hidup lagi. Tidak lama berselang, Begawan Durna juga datang dengan keperluan yang sama, yaitu memboyong Semar ke Hastina atas perintah dari Prabu Duryudana. Tapi, berbeda dengan Gatotkaca maupun Anoman, Durna datang dengan pasukan Kurawa yang berjaga bila mana Semar tidak mau diboyong dengan cara halus, maka akan memaksa Semar. Bahkan, siap membumi hanguskan Karangkadempel demi bisa memboyong Semar untuk Prabu Duryudana di Hastinapura, dan akan menyernakan siapa saja yang menghalangi tujuan dari Begawan Durna. Bagong yang tidak terima seketika langsung naik pitam dan berbalik menantang Begawan Durna. Maka pertempuran pun terjadi antara Balakurawa melawan para Ponokawan. Satu persatu dari Kurawa dipukul mundur oleh Ponokawan, termasuk Begawan Durna yang dikalahkan oleh Bagong dan memilih mundur mengurungkan niat untuk memboyong Semar dengan alasan ada satu dewa yang dengan rela menaungi Kurawa. Maka mundurlah Begawan Durna beserta pasukan para Kurawa. Mundurlah Begawan Durna beserta pasukan para Kurawa. Kembali pada pasewakan di Karangkadempel, Semar Nayantaka atau Semar Badranaya menjelaskan kepada Gatotkaca dan Anoman bahwa untuk saat ini memang sedang menyepi untuk memohon petunjuk kepada Dewata, sehingga tidak dapat sowan ke Ngamarta maupun ke Poncowati, karena harus dengan saksama saat memilih siapa yang akan Semar pamong, apakah Pandawa atau Prabu Romowijoyo. Akhirnya Semar membuat sayembara bahwa barang siapa bisa membawakan Sekar Tunjung Seta ke hadapan Semar, maka Semar akan rela diboyong kapanpun juga. Gatotkaca dan Anoman diminta untuk pulang ke negaranya masing-masing guna menyampaikan pesan sayembara dari Semar. Sebagai saksi, para Ponokawan turut serta, Gareng bersama Anoman, sementara Petruk dan Bagong bersama Gatotkaca. Anoman bersama Gareng menghadap Prabu Romowijoyo di Poncowati, lalu menyampaikan pesan dari Semar tentang sayembara tadi, yaitu membawakan Sekar Tunjung Seta untuk Semar Badranaya. Lesmana yang tanggap siap mengemban sayembara dan membawakan Sekar Tunjung Seta kepada Semar, lalu dengan segera mohon pamit guna mencari Sekar Tunjung Seta.
Ternyata baik Lesmana maupun Janaka sama-sama mengetahui di mana Sekar Tunjung Seta berada, yaitu di Kahyangan Ondar-Andir Bawono. Maka keduanya menghadap Sang Hyang Padawenang untuk memohon agar diberikan Sekar Tunjung Seta. Karena Sekar Tunjung Seta hanya ada satu, sementara ada dua kesatria yang berniat memboyongnya, maka dilemparkanlah Sekar Tunjung Seta oleh Sang Hyang Padawenang, lalu berkata, siapa saja dapat menangkapnya, maka ialah yang berhak atas Sekar Tunjung Seta. Dengan tanggap dan cekatan, Lesmana dan Janaka mengejar Sekar Tunjung Seta. Walau perbedaan usia yang sangat jauh, namun keduanya sangat berimbang. Secara bersamaan, Lesmana dan Janaka menangkap Sekar Tunjung Seta. Maka terjadi perebutan dan tarik-menarik, hingga Sekar Tunjung Seta terbelah menjadi dua. Satu di tangan Janaka berwarna putih, dan lainnya di tangan Lesmana berwarna biru. Dengan segera, keduanya membawanya ke hadapan Semar. Di hadapan Semar, Lesmana dan Janaka menjelaskan bahwa Sekar Tunjung Seta terbelah menjadi dua. Satu dipegang Janaka berwarna putih, dan satunya lagi dipegang Lesmana berwarna biru. Oleh Semar dijelaskan bahwa bunga ini adalah satu, jadi harus disatukan, lalu berubah menjadi Dewi Kanastren, istri dari Semar. Maka Dewi Kanastren menyampaikan pesan kepada Semar dari Sang Hyang Padawenang, bahwa Pandawa lah yang berhak atas Semar. Segera setelah itu, Kresna dan Prabu Rama datang menyusul dan sempat hampir berseteru. Namun dijelaskan oleh Semar bahwa lakon dari Prabu Rama dan Lesmana sudah hampir habis. Kresna dan Janaka adalah jalan kasuwargan dari Rama dan Lesmana. Sebentar lagi akan tiba saatnya untuk Rama Wijaya dan Lesmana mengakhiri perjalanan hidup dengan menitis keragat dari Kresna dan Janaka.